Baik, saya mau melanjutkan review saya terhadap dakwaan ini. Ya, yang pertama, di dakwaan ini kan disebutkan Doktif mereview 15 produk, mereview jeleknya produk itu di media sosial, di TikTok, sama tools yang digunakan itu sama dengan Nikita Mirzani. Kenapa review jelek Nikita Mirzani itu dibebankan, kenapa review jelek Doktif 15 produk itu dibebankan potensi kerugiannya kepada Nikita Mirzani? Baca dakwaannya dengan baik. Itulah manipulasi bahasa yang tidak boleh seharusnya dilakukan jaksa sebagai pengacara negara. Gitu ya, habis duit untuk bersidang, duit rakyat. Bagaimana mungkin Doktif mereview 15 produk, NM satu produk, Anda sengaja menggunakan tanggal yang dekat, tanggal diterima oleh saksi pelapor 13 dan 14, agar Anda membangun, agar jaksa membangun cara fikir bahwa jaraknya itu dekat. Tanggal berapa itu diposting oleh, dikritik dan diposting oleh Doktif. Lalu tanggal berapa Nikita Mirzani? Hitung di mana dampak dampak kerugiannya atau akan kerugian tadi. Nggak ada kerugian, dampak kerugian Anda sebutkan itu nggak fair dalam dakwaan, itu jahat. Itu komunikasi psikologi. Ya, how to crystallize opinion on court. Itu untuk meyakinkan hakim. Ini nggak boleh, itu salah, itu dakwaan, nggak boleh, itu menipu namanya. Hitung jarak kritik Doktif berapa lama, berapa dampak buruknya dalam dakwaan ini, berapa dampak buruknya, apa batasan buruknya, dampak potensi buruknya apa, potensi kerugiannya apa. Anda kan mengatakan akan mengalami dan akan mengalami penurunan. Walaupun nggak ada, itu dalil kosong sebenarnya yang Anda berikan. Jaksa itu memberikan dalil kosong yang tak layak dibawa ke pengadilan, dalil seperti ini. Ya, dakwaan seperti ini nggak layak. Ya, aktori onus probandi gitu, harus dibebaskan dong. Itu kan asasnya. Saya nggak terlalu banyak bahasa Latin lah nanti. Pusing. Yang kedua, kalau kita baca Dokter Reza, saksi pelapor yang menghubungi Dokter Oki. Ya, dia menghubungi Dokter Oki. Lalu kata Dokter Oki, kasih aja sesuatu tutup mulut. Dia pasti diam. Kalau Anda tidak suka saat itu, Anda tolak. Anda diam. Mau silaturahmi kayak bahasanya, Anda setuju. Gitu loh. Anda setuju kesepakatan itu. Jadi di dalam asas Latin, ya, ini yang disebut quitacet consentir videtur namanya. Quitacet consentir videtur. Meski bila dia diam dan tidak menolak, bila dia diam dan tidak menolak, dia setuju. Itu artinya, ya. Atau kalau kita belajar tentang keadaan memaksa, ya, quam coactus et tamen volui. Meski aku tak menyukainya, meski RG tak menyukainya, tapi dia menginginkannya. Itu artinya itu. Itu asas hukumnya seperti itu. Jadi ketika Oki menawarkan dia mau silaturahmi, ditolaknya di pengadilan, faktanya dia bertemu dengan Ismail, berkomunikasi dengan Ismail, menyepakati memang ada namanya di dalam sistem hukum itu double track system namanya. Double track system itu satu fakta
ada 2 hukuman. Tapi apakah dia bisa jadi 2 hukuman? Bisakah dia, bagaimana syaratnya gitu loh. Itu yang harus dicari. Jadi kalau bahasa Profesor Hyaritz itu reh case, walaupun tidak ada istilah itu dalam hukum ya. Reh itu bahasa Belanda, case itu bahasa Inggris. Tidak ada istilah reh case. Ada juga rechtspraak namanya. Ya. Ada perbuatan melawan hukum yang diatur dalam 2 sistem hukum. Hukum perdata dan hukum pidana. 1321, 1323 sampai 1327 KUH Perdata. Oke. Di situ disebut dia misbruik van omstandigheden. Apa itu misbruik omstandigheden? Ya. Adalah satu kesepakatan yang tidak menguntungkan pada satu pihak. Bisa dwelling, kehilafan, bisa karena bedrock, penipuan, bisa karena duang, pemaksaan. Sama kan, 36 pemaksaan kan. Perjanjian itu memanfaatkan keadaan lemah seseorang. Produknya itu overclaim, melanggar hukum administratif. Tapi tidak menjadi masalah untuk tidak ada persoalan untuk dibuat jadi perjanjian 1338. Itu nanti diperbaiki. Gitu. Ya. Itu bisa kita temukan. Kalau ini bedrock penipuan, ketika uang yang diserahkan kepada Ismail melalui Swabi dan orang-orangnya berdasarkan keterangan fakta pengadilan, lalu Ismail dihubungi sulit, NM dicoba dihubungi sulit, orang-orang yang dikenal tidak bisa dihubungi, maka itu penipuan bedrock namanya. Membuat rayuan dan ancaman, paksaan atau duang tadi, ya, dengan memanfaatkan keadaan lemah tadi, lalu dia menipu. Apakah demikian? Tidak. Fakta pengadilan mengatakan NM sudah menghubungi, Ismail sudah menghubungi, tapi tidak dijawab. Fakta pengadilan lagi saya dengar, setahun atau 2 tahun, itu kan bicara kontrak, bicara penggunaan uang dan keseimbangan waktu, gitu loh. Kan itu fakta ya. Nah, kalau dia bisa nggak sih, ada nggak sih pemerasan? Kalau kita baca niat yang ada di dalam dakwaan yang di video saya kemarin saya sebutkan, kata NM, saya sudah sejak lama ingin mengkritik ini. Murni tidak ada keinginan niat jahat di situ, Pak. Ya. Yang kedua, Anda harus membaca, ya, harus membaca betul catatan Van Hamel, Pompe, Zuringga, Mulyatno, R. Susilo, Ruslan Raharjo, Andi Hamzah. Mereka menjelaskan ini, Pak. Walaupun ahli-ahli Indonesia ini tidak spesifik, Anda rujukin lagi. Ya, saya rasa Rehzak ini atau misbruik van omstandigheden ini adalah, kalau di Belanda itu begini loh, kalau di Belanda ada pasal 228 KUH Perdata Belanda. Barang siapa yang menggunakan misbruik omstandigheden dalam perjanjian, maka dapat dibatalkan. Ini kan kesepakatan ini nggak ada tertulis. Jadi ketipisan ini mohon hati-hati, jangan sampai orang dipenjarakan karena tidak ada salahnya. Jangan dipaksa untuk memenjarakan orang. Terlebih lagi dakwaannya begitu buruk. Terima kasih.